Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mendemonstrasikan rapat yang membahas tentang rapat evaluasi tahun 2025. Sebelum itu, perkenalkan saya Fira Tiwi Ramadhani, absen 15 sebagai pimpinan. Saya Everna Fauna Dewi, nomor absen 9 sebagai sekretaris. Saya Nikita Salsabila Putri, nomor absen 23 sebagai manajer keuangan. Saya Dina Erika Lutfia, nomor absen 7 sebagai manajer pemasaran. Saya Putri Isla Lusna, nomor absen 25 sebagai manajer produksi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Direktur selaku pimpinan rapat serta para peserta rapat yang kami hormati. Sebelumnya izinkan saya selaku sekretaris membuka rapat evaluasi tahunan periode 2025 ini. Terima kasih atas kehadiran dan waktu yang telah diluangkan. Semoga rapat ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi kita semua. Mengingat pentingnya poin-poin evaluasi yang akan kita bahas, kami persilakan Ibu Direktur untuk memimpin langsung jalannya rapat dan memberikan pandangan awal kepada kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam rapat evaluasi tahun 2025 ini. Mengingat ada hal yang mendesak terkait performa perusahaan, langsung saja kepada Ibu Nikita untuk menyampaikan laporan keuangannya. Baik, terima kasih Bu Fira. Berdasarkan data yang telah kami himpun, laba perusahaan pada periode 2025 ini mengalami penurunan sebesar 16% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Penurunan 16% di tahun ini cukup berdampak besar bagi perusahaan kita. Bisa dijelaskan apa penyebab utamanya, Ibu Nikita? Baik, jadi penyebab utamanya itu adalah penurunan tajam pada penjualan produk mie instan sebesar 9,3% jika dibandingkan produk yang lain seperti susu ataupun sosis. Mie instan kita saat ini itu hanya menyumbangkan 12% saja bagi total pendapatan perusahaan. Ini masalah serius. Ibu Tina, apa yang terjadi di lapangan? Kenapa penjualan mie instan kita anjlok di tahun ini? Izin melaporkan Bu Fira, ada 3 kendala utama. Yang pertama, promosi kita kurang maksimal karena masih memakai pola lama. Yang kedua, kompetitor memiliki produk serupa dengan kualitas lebih unggul namun harganya sama. Ditambah mereka memakai influencer yang sedang viral. Yang ketiga, kemasan kita dianggap sudah ketinggalan zaman dan kurang informatif bagi konsumen sekarang. Lalu bagaimana dengan kualitas? Tadi disebutkan kompetitor lebih unggul. Ibu Husna, apakah ada masalah di bagian produksi? Betul Ibu Direktur, kendala kami ada pada kenaikan harga bahan baku yang fluktuatif di tahun 2025 ini. Agar biaya produksi tidak membengkak, kami sempat mengambil kebijakan menggunakan bahan baku yang kualitasnya satu tingkat di bawah bahan semula. Namun, efeknya kami mendapat komplain bahwa rasanya berubah. Inilah yang menyebabkan minat pembeli menurun. Baik, masalah sudah jelas, pemasaran kurang gencar, kemasan kuno, dan rasa berubah. Sekarang, apakah dari masing-masing manajer ada yang memiliki saran untuk permasalahan ini? Kami mengusulkan untuk melakukan rebranding kemasan secara total dan melakukan endorsement kepada influencer yang memiliki engagement tinggi agar informasi keunggulan produk kita sampai ke audiens yang lebih luas. Interupsi, Bu. Terkait usulan pemasaran, dana memang sudah ada, tapi resikonya besar jika penjualan kita tidak langsung naik. Sebagai alternatif untuk menjaga arus kas tetap sehat di tahun ini, saya usul kita menerbitkan saham perusahaan kembali untuk mendapatkan tambahan modal kerja. Dari sisi produksi, saya usul kita harus kembali ke bahan baku semula agar rasa tetap enak. Namun, pilihannya adalah sedikit mengurangi isi atau gramasi produk agar harga jual tetap stabil. Konsumen di tahun 2025 ini biasanya lebih bisa menerima ukuran yang sedikit, berkurang daripada rasa yang berubah. Saya kurang setuju dengan mengurangi ukuran produk. Itu berisiko mengecewakan konsumen setia. Bagaimana jika kita hentikan saja produksinya dan fokus ke produk yang prospeknya lebih tinggi? Maaf Ibu Dina,
Menghentikan produk itu bukan solusi yang tepat untuk saat ini. Biaya tetap pabrik itu akan tetap berjalan. Sehingga jika mie instan itu dihapus, beban biaya produk yang lain itu malah akan membengkak dan juga laba keseluruhan itu tetap terancam. Baik, sudah saya ambil keputusan, kita ambil jalan tengah, kembali ke bahan baku awal untuk menjaga kualitas, namun volume produk sedikit dikurangi agar harga tetap kompetitif. Untuk keuangan, Ibu Nikita silahkan urus penerbitan saham, dan Ibu Tina silahkan cari influencer yang tepat. Apakah semuanya setuju? Setuju, Ibu. Baik, Ibu Evelyn, silahkan bacakan ringkasan rapat hari ini. Baik Ibu Fira, ringkasan rapat periode 2025 hari ini. Yang pertama yaitu penyebab penurunan laba 16% adalah masalah kualitas rasa dan pemasaran mie instan. Yang kedua, solusi produksi, yaitu kembali ke bahan baku semula dengan penyesuaian brand prinsip produk. Yang ketiga, solusi pemasaran, perubahan desain kemasan dan promosi besar-besaran melalui influencer. Yang terakhir yaitu solusi keuangan dengan penerbitan saham baru untuk pendanaan modal kerja di tahun ini. Sekian notulensi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Direktur. Baik, terima kasih. Karena setiap divisi sudah menyampaikan evaluasinya dan kita juga sudah menemukan bagaimana solusi untuk kedepannya, maka rapat ini saya akhiri. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri rapat evaluasi ini. Tetap semangat menghadapi tantangan tahun 2025 ini dan silahkan kembali melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi semua. Notulensi rapat akan segera saya kirimkan ke grup koordinasi. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama.